Di video ini, gue bakal nyobain makeup yang viral atau baru. Entah itu baru kemarin-kemarin rilis, atau produk lama tapi baru dipunya, atau yang dulu dicoba, sekarang punya lagi. Pengen lihat apakah semua itu sesuai dengan selera dan standar gue sekarang. Nggak semua step ada ya, karena ya kali tiap video ada produk baru mulu. Tapi cukup banyak, jadi bisa dibahas di long video. Nanti makeup lama yang gue pakai serta produk baru ini, di list di deskripsi biar gampang. Let's get to the video. Jarang ya bahas primer, tapi gue pernah punya versi primer ini yang satunya, yang Luxe Crime Hydro Blur. Yang sekarang, pilihan satunya, Perfect Canvas Mattifying Poreless Primer. Kayak namanya, dia bikin kulit kerasa lebih matte dan nanti shine free. Tipe-tipe silikon, bikin base-nya lebih lembut gitulah, memang ditujukan buat oily skin. Primer tipe begini pakainya jangan kebanyakan ya, kalau too much atau skincare lo terlalu banyak stepnya, bakal gampang peeling, kayak daki putih rontok gitu. Untuk hasilnya, iya kelihatan complexion sedikit lebih smooth. Memang jadi ada ilusi pori-pori lebih kecil. Kalau oil control atau ketahanan, I would say oke untuk kompensasi step tambahan. Gue pribadi lebih sering semprot setting spray sebagai primer karena lebih cepat. Hanya aja, kalau memang perlu look mattifying ini lumayan, bukan step krusial banget buat makeup rutin gue, to be honest. Color corrector nggak ada yang baru, jadi ini hijau dari Sanye, peach corrector punyanya MOP. Ini spot conceal pakai concealernya Marshmallow. Bukan dia yang mau gue review, tapi makeup sponge punya Rose All Day. Yang gue dapat gratis karena beli liquid blush mereka. Little Bean namanya. Bentuknya bukan teardrop biasa, bawahnya flat. Terus lucu ini ada print huruf R. Gue semprot setting spray biar lebih lembab, baru dipakai ngeblend. Personally lebih suka puff modelan buat cushion. Hanya aja, di specific sponge is not bad. Empuknya pas, nggak keras tapi juga nggak terlalu squishy jadinya repot dipakai. Bisa ngeblend dengan baik, hasilnya cakep-cakep aja. Complexion utamanya ada cushion baru Gote. Yang versi sebelumnya alias Dwi mereka sempat viral dan gue berharap versi matte ini populer juga. Sebagai pemilik kulit oily acne prone, tentunya lebih cocok sama varian yang ini. Dia matte finish yang ringan, nggak kerasa dempul atau bikin kulit ketarik. Di area bertekstur kelihatan yang wajar, bukan memperjelas sampai ngeletek gitu kok. Puffnya cukup enak, bisa ngeblend produknya dengan baik. Tiap pakai dia somehow kayak ada efek blurring dengan medium to high coverage. Buat oil control dan ketahanan, dia cukup oke. Bau-bau cushion daily yang bakal sering diambil. Selain karena ringan, effortless pakainya, dan cukup tahan lama. Dia juga warnanya cukup match di gue. Tapi ngomongin soal warna, shade Caramel Paris yang dipakai ini adalah shade tergelap alias shade 06. Gue akan selalu rewel untuk minta beauty brand memperluas pilihan warna mereka. So, Gote, please perluas shade range di produk complexion kalian. Produk bagus begini sayang kalau hanya bisa dipakai sampai kulit sawo matang aja. Ini hasil si cushion sebelum di set bedak. Cakep kan ya? Concealer Skintific ini nggak baru. Udah sering dipakai dan gue suka sama produknya. Cuma gue dikirimin shade beda dari yang biasa digunakan. Shade yang gue pakai itu 03W Warm Almond. Sedangkan yang baru ini 03 Petal. Pas di swatch kelihatan ya, 03W jelas lebih warm, sedangkan 03 itu lebih terang dan netral karena kelihatan ada hint pink peachy gitu. Penasaran gimana hasilnya di gue? Jadi mari coba yang 03 Petal. Dia concealer matte tapi nggak super cepet nge-crack di bawah mata. Bagus, tahan lama dan coveragenya medium to high. Concealer yang digunakan kalau perlu lebih nutup. Masih ngasih waktu buat ngeblend, alias nggak langsung ngeset. Dibaurkannya pun cukup mudah. Kelihatan ya, pas dipakai jadi lebih cerah dan nggak gitu warm under eye-nya. Personally lebih suka yang 03W, kayak lebih match sama the rest of my complexion. Ini paling baru, literally baru nyampe paketnya langsung dicoba. Liquid blush dari Rose All Day. Gue penasaran banget karena dia diklaim sebagai blush warna merah dengan neutral undertone, shade Macherry. Kira-kira gimana ya di kulit warm tone gue? Also dia aplikatornya silikon, lucu deh. Jadi dia nggak nyerap produk, jadi stay bersih. Cool, dia liquid bukan encer tapi pigmentasinya I would say tergantung ngeblend pakai apa. Kalau sponge lo bisa lihat sendiri langsung anyep ngeblend soft gitu. Pakai jari lebih pigmented hasilnya. Sedikit mirip liquid blushnya SK, sama-sama kelihatan halus dan nyatu di pipi. Juga pigmennya tipis, sehingga warna dan glow complexion masih kelihatan. Buildable kok, jadi bisa diatur mau setipis atau setebal apa warnanya. Cuma, gue ngerasa kalau lo terlalu kuat ngeblend pakai jari, si pigmennya keangkat lagi, complexionnya enggak. Tapi misal jari terlalu nekan warnanya hilang. Ngerti gak sih? Jadi pas ngeblend santai aja. Buat ketahanan dia lumayan, nggak yang langsung hilang setelah ditimpa loose powder pun. Mirip-mirip si SK, cakep sih hasilnya. Soal warnanya,
di gue jadi merah pinkish, kayak di pink gitu. Jujur belum memutuskan apakah warnanya cocok di gue atau enggak. Menurut kalian gimana? Pakai bedak dulu, biar kalian lihat pigmennya di pipi setelah di set si Rose All Day ini gimana. Ini udah ngalis dan kontur ya, skip karena nggak ada yang baru. Mau nyobain eyeshadow dari Galaxy series terbarunya Salsa, yang katanya terinspirasi dari Korean dan Douyin Makeup. Dari 3 eyeshadow yang ada, gue pilih varian Comet, warm peachy tone gitu, dan Cosmo, cool tone pink dan ungu. Jadi mata kanan Comet, mata kiri Cosmo. Udah pernah dicoba sebelum dan I have some notes, tapi mari sambil ditunjukin. Dia harganya affordable, di bawah 30.000, sehingga gue agak menekan ekspektasi karena nominalnya itu. Tapi, segitu tetap duit kan, jadi sah-sah aja misal ada yang perlu dikomentari. Gue nggak tahu apakah dapat produk yang kurang atau memang formulasinya beda. Matte varian Comet ini lebih soft pigmentnya, agak kurang pigmented malah, yang warna-warna gelapnya itu. Which is shocking karena kirain bakal jeder di kelopak mata. Tapi ternyata enggak. Kalian bisa lihat gue mesti build terus-terusan sampai warna yang dimau. Itu pun masih halus warnanya. Selain itu, cukup powdery. Tap-tap sebelum pakai karena lumayan banyak fallout. Sengaja ambil warna lebih gelap itu dan dipakai sendiri. Kemarin pakai di atas warna lain dan nggak gitu kelihatan. Ternyata emang nggak gitu pigmented warnanya. Yang peachy ini di kelopak mata tengah. Dia sedikit lebih muncul dari shade coklat tadi. Masih harus di-build, tapi kayaknya emang dibikin lebih tipis pigmennya. I don't know. Soalnya yang Cosmo nggak begini. Next, matte lebih terang yang tengah. Kasih dilengkung dari inner corner ke dalam, jadinya ada efek gradasi. Cukup kelihatan. Jatuhnya di kelopak mata gue light beige berhint peach. Ini nyoba nimpa warna lain di ujung dan nggak begitu kelihatan. Kenotis ya, matte ini cukup gelap. But, dijadiin liner untuk gue nggak sepekat yang diharapkan. I mean iya ada warna coklat, tapi nggak sedip yang di pants, ya kan? Jujur takut komen gue terlalu harsh karena eye makeup adalah step favorit gue, tapi ya, si Comet ini hasilnya di kelopak mata nggak semirip yang ada di paletnya. Berpindah ke shimmer deh. In my opinion si Comet lebih bagus shimmernya daripada yang matte. Tipe shimmernya sendiri agak glittery, jadi partikel kilaunya kecil-kecil kepisah. Cakep. Yang oranye kilaunya oke, cukuplah buat daily. Yang lebih mengilap itu yang putihnya, lebih gede partikelnya. Pas dipencet agak squishy gitu, jadi hati-hati takut ada fallout. Ntar dikasih di Eggyosal juga. Ini hasil eye makeup Salsa Galaxy Eyeshadow Palette varian Comet. Not my favorite, pigmennya tipis. Mungkin lebih cocok buat kulit lebih terang, I don't know. Mata kiri pakai varian Cosmo. Gue kira karena warnanya lebih nyeni, formulanya bakal kalah sama si Comet. Tapi buat gue malah lebih bagus, lebih pigmented, gak setipis yang satunya. Lo mesti lihat deh, ini kan shade matte tengah ungu pinkish agak pucat. Hanya aja, waktu di-apply di kelopak mata dia lumayan muncul loh. Nggak yang ashy atau ngambang warnanya. Ambil warna kemerahan ini dan kelihatan kan, langsung muncul pas diaplikasikan di outer V tanpa harus banyak-banyak di-build. Meski tetap nggak segelap yang di pants. Kayaknya lini eyeshadow mereka ini nggak ngejar pigmentasi tinggi. So, okay. But still, buat gue yang varian Comet itu masih kurang. Light beige ini di inner corner ke tengah, biar gaya eye makeup-nya mirip sebelah. Lumayan, saking terangnya bisa dijadiin buat ngisi Eggyosal juga. Nah, warna tergelap ini juga lebih kelihatan, cocok dijadiin liner atas bawah dalam luar. I like it. Untuk shimmer ambil yang ini dulu. Dia memang shimmer tipe rapat, cukup berkilau, ntar juga kelihatan. I would say though, buat kalian yang kelopak matanya super berkerut-kerut atau banyak lipatan, jangan kebanyakan pakainya, karena lebih cepet keriting tampilannya. Selain itu, dia pretty on my eyes, kilaunya pas. Dua shade ungu dan pink itu bukan shimmer sih, melainkan glitter, yang modelan bulat-bulat gitu. Berkilau jelas. Again, dia tipe rada squishy somehow, jadi pastiin apply-nya bener biar nggak ada fallout. Kalau di Eggyosal gue pakainya dengan brush. Ini hasil eye makeup palette Salsa Cosmo. Lebih jelas ya perbedaan tiap warnanya. Lo nilai sendiri deh tuh, gue sengaja bedain kanan dan kiri. Personally, lebih suka hasil mata kiri. Meski warna si Comet tuh color story gue banget, warm peachy tone. Namun, ternyata lebih memenuhi standar gue itu si Cosmo. Udah segala macam soft lens, eyeliner, maskara, dan bulu mata palsu. Masih dari Galaxy seriesnya Salsa, kali ini powder blushnya. Gue punya shade 01 dan 02. Kalian mesti lihat, ini print di page-nya lucu amat, dan gue salut ada begituan karena, as far as I know, custom print begitu nggak murah. Karena liquid blush Rose All Day ini di gue lebih condong ke pink, jadi pakai varian 01 ya. Si 02 lebih ke peachy orange soalnya. Cukup pigmented, di-apply beberapa kali aja langsung kelihatan. Meski agak powdery,
Pigmennya nggak kasar bikin patchy atau gimana. Di pipi masih kelihatan cakep dan blurry, karena matte finish halus. Buat harganya yang 19 atau 20 ribuan gitu, dia udah cukup bagus dan kepake banget. I like it. Gak punya komplain berarti selama pakai dia. Ketahanannya selama dipakai pun oke, standar powder blush aja, nggak yang langsung serk langsung hilang. Ini kelihatan sedikit lebih pudar di video karena gue timpal lagi bedak tabur, sebab ngerasa too much aja. Seperti biasa, dikasih di dagu, lip line, sama hidung. Kalau ditanya recommended apa enggak, I would say yes, why not? Setting spray Ultimate oil controlnya Lux Crime ini pernah gue punya dulu banget, sampai punya versi mini dan gede yang 100 ml-nya. Yang gue suka banget dari dia itu, spraynya bagus, halus dan nyebar, ada wanginya, nggak ganggu tapi bikin makeup lebih nyatu, nggak lagi kelihatan dempul. Untuk oil control dan bikin makeup long lasting, I will say okay, nggak yang super nahan minyak atau tahan badai banget. Tapi untuk dibawa beraktivitas, dia cukup. Berkali-kali gue pakai tampil dance keringetan gitu juga nggak bikin makeupnya super longsor, nggak gampang geser, bisa dijadiin primer juga FYI. Jadi apakah bagus? I would say lumayan. Let's just say dia bukan favorit kali ya. Gue udah nemu yang lebih bikin matte dan tahan lama. Produk terakhir di Galaxy seriesnya Salsa dan Fix ini favorit gue. Highlighternya buset. Kalau kalian pengen highlighter yang dari Mercurius pun udah kelihatan, please kepoin dia. Ini gue pakai shade 01. Coba gue swatch tuh. Beneran sparkly kan? Dan ingat, ini tuh cuma 20 ribu. Mau gimmick pakai di hidung langsung tanpa brush dan tuh beneran bling-bling. Dari pertama pakai sampai sekarang gue masih amazed dengan hasilnya. Bagusnya, dia tuh berkilau tanpa ngasih kesan bergaris kaku. Soalnya ada kan, highlighter nyala tapi kasar partikelnya, jadi nggak kelihatan nyebar. Highlighter Salsa ini tipe glittery shimmer yang berkilau abis, partikelnya kepisah-pisah. Ini produk yang kelihatan jeder sih, bukan buat lo yang pengen makeup soft makeup no makeup. Sesuai dengan selera gue banget, jadi kepo sama dua shade lain. Ini saking sukanya, gue pakai di mana-mana, di hidung, di pipi, tulang alis sampai inner corner. Tuh, buset. Muka gue udah kayak bola disco in a good way. Buat lo pada yang suka highlighter segonjreng ini, langsung cek deskripsi gue aja udah. Buat lipis ini ada versi kesekian lip tintnya Implora. Gue pernah pakai lip tint mereka yang ini, cakep sih, tapi lama-lama kayak kering nempel di bibirnya. Yang ini namanya Day to Day Dewy Tint. Cakep deh, packagingnya, imut gitu. Baunya kayak apa ya? Kayak sirup manis somehow. Gue pakai shade 04 Lively. Lihat pilihan shade-nya kayaknya emang pada deep semua, bukan yang light gitu. Pigmented dia. Kelihatan kan di bibir gue langsung muncul, bukan merah, tapi merah. Dia nggak super cair teksturnya, agak tebal dikit, hanya aja nggak sampai yang jelly-like. Beneran kayak namanya sih, ngasih efek glossy dewy. Nggak di-apply di seluruh bibir langsung, demennya bikin ombre ala-ala. Feel-nya di bibir ringan, nanti ada stain-nya cukup rata. Meski begitu, pastiin bibir lo lembab. Kalau ada spot kering bakal kelihatan kayak ngeletek. Dia sendiri nggak bikin bibir kerasa kering. Di bawah minum atau makan ringan masih ada lah. Sisa warnanya gak ngilang semuanya. Ini hasilnya. Cukup pretty. And here's the final look. Menurut lo gimana? Jujur suka-suka aja sih. Kombinasi warnanya gak gitu bertolak belakang. Jadi masih tampak nyatu. Perhatiin ya, complexionnya oke. Eye makeup lumayan. Pipi berkilau. Bibir glossy. Not bad right? Beberapa produk ada yang first impression. Tapi kayak liquid blushnya Rose All Day. So, nanti gue pasti kasih tahu pengalaman setelah pakai lebih sering di konten lain. Mari kita rekap dulu ulasan makeup baru dan viral di video ini. Singkat aja, komentar dikit dan apakah bakal lebih sering kepake kalau bukan buat kepentingan video. Mattifying Primer Lux Crime. Gue ambil kalau perlu bantuan makeup lebih smooth atau matte. Which is nggak sering-sering, nggak jelek, bukan rutin super penting di step makeup gue aja. Matte Cushion Gote. Bagus, salah satu pilihan cushion under 80.000 yang ringan dan enak dipakai daily makeup. Paling kurang shade-nya aja. Selain itu, demen sama dia si concealer Skintific Shade Petal. Entah ya, ngerasa lebih nutup pas pakai 03W Warm Almond. Lebih nyatu warnanya itu. Kayaknya si 03 Petal dipakai buat highlight bagian tengah aja, bukan under eye. Liquid Blush Rose All Day. Baru sekali pakai, jadi first impression. So far so good. Pigment buildable, gampang di-blend dengan catatan yang gue bilang sebelumnya. Dan gak gampang hilang, perlu gue pakai terus untuk tahu gimana kesimpulannya nanti. Eyeshadow Galaxy Series Salsa. Ini reviewnya beda tergantung varian, at least sesuai produk yang gue dapat. Beli sendiri ya. Si Comet ini pigmentasinya jujur kurang, bahkan yang gelap-gelapnya. Kalian bisa lihat sendiri dia nggak terlalu kontras di kelopak mata gue. Shimmernya cakep padahal. So, I don't know, not really impressed. Si Cosmo lebih memuaskan hasilnya.
lebih pigmented, ada shimmer dan glitter bulat-bulat yang emang biasa ditemui di produk seharga serupa. Lumayan sih dia, terutama untuk harganya di bawah 30.000, udah dapat 9 warna. Dia ada varian satu lagi tapi nggak gue beli. Namun di antara dua ini, lebih suka yang Cosmo Blush Galaxy Series Salsa. Cakep, lumayan pigmented, tapi masih bisa diatur mau tipis atau lebih medok ronanya. Dua warna ini sama-sama indah di muka. 20 ribuan pula. Untuk pas pakai shade 02, gue lampirkan fotonya ya. I like both of them. Highlighter Galaxy Series Salsa. Duh, kalau lo pada suka highlighter dangdut yang beneran kelihatan, gas, kepoin. 20 ribuan juga, which is, ini mereka gimana ya? Cara bikinnya bisa se-affordable ini. Bisa dilihat di muka gue beneran mengilap. Di antara semua produk baru di video ini, fix dia favorit gue. Setting spray matte Lux Crime. I think it's a decent setting spray. Spraynya halus dan nyebar. Untuk oil control dan ketahanan oke lah. Nggak super nahan banget. Buat daily masih memadai. Dewy Lip Tint Implora. Pigmented, glossy dengan formula ringan. Ada stainnya. Paling itu aja, pastiin bibir lembab biar nggak ada kesan ngeletek. Pilihan shade mereka pada deep. Buat lipis di bawah 20 ribuan, not bad. As always, produknya gue list dengan nama shade dan link di deskripsi. Kalau kalian kepo dan pengen punya juga, bisa cek di sana ya. And that's the video for today. Kalau kalian punya permintaan topik makeup yang pengen gue bahas, komen aja di bawah. Jangan lupa tinggalkan jejak biar videonya dibaca algoritma dan bisa ditemukan lebih banyak orang. Cek juga TikTok dan Instagram gue di @tobinggar. Thank you so much for watching. See you next time. Dadah. Bye.